jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirannya pada malam hari ini. Kita masih diberikan kembali kesempatan untuk bisa mendekat ya, lebih jauh, mendekat tapi lebih jauh. Maksudnya lebih dalam lagi kepada ayat-ayat Al-Quran ya, yang mana ayat-ayat ini diturunkan untuk kita ya, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita, bukan hanya untuk kita baca tetapi liyadabbaru ayatihi, agar kita bisa memahami isi kandungannya, kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan kemudian tujuan akhirnya adalah mengamalkan dan menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji ayat 17 dan 18. Dari ayat-ayat itu kemarin kita banyak mengambil faedah, mengambil pelajaran ya. Di ayat 17 misalnya kita mengambil pelajaran bahwanya fil harokati al barokah ya, bahwa dalam sebuah pergerakan ya, setiap adanya gerakan itu pasti ada keberkahan ya. Orang kalau mau dapat berkah itu harus bergerak. Orang diam itu nggak dapat berkah ya. Ini ngambil dari ayat wa idza ini dari ayat 18 ya, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal ya. Kemudian dari ayat may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tajid lahu waliya mursyida, juga kemarin sudah kita jelaskan makna hidayah dan bagaimana arti daripada hidayah itu. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki ayat yang ke-19. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Wa kadzalika, dan demikianlah, ba'atsnahum, kami bangkitkan lagi atau kami bangunkan lagi mereka. Mereka ini maksudnya adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Jadi setelah mereka ditidurkan lama, yang tidurnya itu penuh dengan keajaiban ya. Mereka tidurnya lama tapi nggak rusak. Mengapa? Karena dari sisi pencahayaan cahaya matahari letaknya ideal, dari sisi sirkulasi udara ideal, dari sisi bagaimana mereka menjalankan tidur itu juga ideal, karena mereka tidak berhenti terus tapi digerak-gerakkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan ya. Kemudian mereka dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyatasaalu bainahum, agar di antara mereka itu saling bertanya satu dengan yang lainnya. Saling bertanyanya tentang apa? Ya, di sini dijelaskan oleh redaksi selanjutnya ya. Qala qailum minhum kam labithtum. Qala qailum minhum kam labithtum. Maka berkatalah ya, salah seorang di antara mereka, kam labithtum, sudah berapa lama kalian tinggal di gua ini? Jadi mereka begitu bangun dari tidurnya itu tidak tahu ya, berapa lama mereka tidur. Kayak kita lah, kalau kita tidur bangun malam-malam gitu, kita tidur suasana masih gelap, bangun masih gelap lagi. Kalau nggak ada jam ya, nggak ada koko ayam, kita nggak tahu jam berapa itu. Kita tidurnya berapa lama sih? Ini sama dengan mereka. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu, ya, mereka menjawab. Ini maksudnya mereka menjawab itu sebagian dari mereka. Labithna yauman au ba'da yaum. Kita berada di sini itu hanya sehari atau setengah hari. Ini para ahli tafsir meriwayatkannya bahwa mereka ketika tidur itu umpamanya tidurnya pagi, bangunnya sore. Ya, jadi seakan-akan mereka itu tidur antara setengah hari atau satu hari berikutnya. Jadi nggak terasa itu berapa lamanya. Maka salah seorang di antara mereka atau orang-orang di antara mereka dari Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kita tidur itu kayaknya cuma setengah hari aja. Soalnya kita waktu tidur kemarin waktunya umpamanya ini ya pagi, sekarang bangunnya sore, berarti setengah hari saja. Atau kayaknya setengah hari juga nggak mungkin juga karena agak lama dikit. Jadi mungkin sehari juga. Jadi mereka nggak tahu berapa lama mereka tidur.
karena mereka nggak yakin berapa mereka tidur, maka adab seorang yang soleh, seorang yang beriman, seorang yang berilmu, mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Mereka mengatakan Tuhanmu lebih mengetahui tentang atau berapa lama kalian tinggal di tempat ini. Jadi kata rabbukum a'lamu bima labithum, Rabbukum a'lam, bahwa Allah ya, Rabbmu, Rabb kalian itu lebih tahu. Itu adalah sikap seorang mukmin, seorang yang berilmu. Kalau dia tidak yakin akan sesuatu, maka seyogyanya dia mengembalikan ilmu itu kepada Allah dengan mengatakan Rabbukum a'lamu ya, atau wallahu a'lamu. Jadi kalau kita kurang yakin terhadap sesuatu, tidak merasa persis tahu benar akan sesuatu, kembalikan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan Allahu a'lam. Kalau kita bisa mengatakan wallahu a'lam, sama artinya Allah lebih mengetahui. Sini sama Rabbukum a'lamu, ya Allah lebih tahu tentang bima labithum, berapa lama kalian tinggal di tempat ini. Ini sama juga dengan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta mereka untuk menjelaskan tentang nama-nama itu ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Qalu ya Rabb, kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi begitulah adab seseorang itu, kalau nggak tahu persis atas satu hal, jangan mengira-ira ya, jangan memaksakan diri. Nah, udah bilakan wallahu a'lam gitu ya. Itu. Jadi inilah adab yang diajarkan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Ya. Rabbmu ya, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Ya. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Ya. Maka suruhlah pergi salah seorang di antara kalian biwariqikum. Wariqun itu artinya adalah perak yang sudah dipipihkan, perak yang sudah dibentuk. Jadi dia maksudnya adalah uang logam yang terbuat dari perak. Ya, jadi mereka ini dulu uang logamnya terbuat dari perak. Ya. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati, ke kota. Ya. Falyanzur, maka hendaklah nanti orang yang diutus ya, salah seorang di antara kalian yang disuruh membawa uang perak itu ke kota. Falyanzur, maka hendaklah dia melihat ya, mencari ayyuha azka ta'aman, untuk mencari manakah ada makanan yang lebih baik, makanan yang baik. Jadi ini juga adab ya yang diajarkan oleh Ashabul Kahfi. Mereka mencari makan nggak sembarang makan, tapi azka ta'aman ya, makanan yang baik, yang thayyib, makanan yang tidak ngasal makan ya. Ini ya, baik secara hukum maupun secara gizinya. Ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, maka hendaklah orang ini kemudian kalau sudah dapat makanan itu mendatangi kalian dengan apa yang telah dia dapat, rezeki yang berupa makanan itu. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Kata talattuf ini kalau diterjemahkan di di bahasa Indonesia diterjemahkan hanya berlaku lemah lembut, tapi sebenarnya kata wal yatalattaf itu mengandung makna juga waspada. Jadi kalau seseorang disebut wal yatalattaf, latif itu artinya lembut. Ya, lembut itu artinya tidak gerusa-gerusu, tidak serudak-seruduk, tidak gegabah. Itu artinya waliyatalattaf. Itu orang harus bersikap waspada, hati-hati, ya, mawas diri dan tidak gerusa-gerusu, tidak ceroboh. Itu waliyatalattaf. Ya. Waliyatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Dan janganlah sekali-kali dia membuat orang itu tahu ya akan keberadaan dirinya, membuat orang itu yash'ur, merasa. Jadi menjadi merasa, oh ada orang asing, oh ada orang yang tiba-tiba muncul yang tidak biasa mereka lihat. Ini wala yusy'iranna bikum ahada, agar orang itu tidak ada yang curiga ya, dengan mereka, yang merasa kehadiran mereka. Ini. Nah, jadi masyarul muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau dari sisi isi ayatnya kita sudah paham ya dengan membaca terjemah tadi.
nggak ada yang iskal. Mungkin kalau yang ada yang iskal, ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan atau kita coba bahas. Tetapi sekilas kalau kita membaca terjemah tadi, itu secara umum isi ayat ini sudah jelas. Bahwa Allah membangkitkan mereka Ashabul Kahfi, itu tujuannya adalah agar mereka tahu, saling bertanya-tanya untuk tahu berapa lama mereka tinggal. Untuk meyakini atau lebih mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka karena tidak tahu persis berapa lama mereka tinggal, mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu mereka tidak lagi berpikir tentang perdebatan berapa lama. Itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah mereka memikirkan apa yang mereka butuhkan, yaitu makan. Maka dimintalah salah seorang mereka untuk pergi membawa uang perak mereka untuk pergi ke kota di mana sebelumnya mereka tinggal itu untuk mencari makanan. Dan yang menarik di sini adalah pesannya, jangan gerusa-gerusu, jangan gegabah, jangan ceroboh, berhati-hatilah, waspadalah, mawas dirilah, agar tidak ada orang atau agar keberadaan mereka tidak membangkitkan kecurigaan atau membangkitkan perhatian orang lain terhadap mereka. Karena mereka dulunya itu adalah orang yang buronan, dikejar-kejar oleh pimpinan atau penguasa yang dia berkuasa di tempat itu. Nah, dari ayat ini kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita tarik? Monggo silakan kalau ada yang ingin menyampaikan hasil renungannya, hasil tadaburnya terhadap ayat ini, silakan. Ada banyak beberapa hal yang bisa kita tarik, nilai pelajaran dari ayat ini. Ada? Kalau nggak ada, ya silakan. Nah, saya melihatnya dari pembelajaran ayat ini dalam kehidupan yang lebih sekarang ini artinya bukan selalu, mungkin karena saya termasuk yang berdasar latar belakang pengetahuan alam, jadi selalu ilmiah, landasan ilmiahnya. Nah, justru di sini adalah membuktikan bahwa tadi walaupun pertama diserahkan tanyalah pada Tuhan berapa lama kita ada di sini. Yang lebih tahu adalah Tuhan. Tapi justru ada metode ilmiahnya yang diterapkan di sini, yaitu bawalah kepingan perak ini. Nah, kan akhirnya setelah dia ke kota Madinah, katakan ke luar, uangnya kan akhirnya, ini uangnya sudah nggak berlaku lagi, ini uang terbitan tahun berapa. Nah, dari situlah sebetulnya secara logika ilmiahnya terbukti bahwa antara apa yang jawaban 300 sekian tahun dengan uang perak yang ini sebenarnya adalah tahun keberapa, maka bisa dihitung secara ilmiah. Mungkin itu saya melihatnya dari satu sisi bahwa jawaban yang memang hanya Allah yang tahu, yang lebih tahu, tapi secara ilmiahnya bisa dibuktikan dengan terbitnya uang perak itu setelah tahun berapa. Iya. Iya, itu boleh ya. Ini jadi jadi memang di sini pesannya adalah kalau kita tidak yakin terhadap sesuatu, dikembalikan kepada Allah. Tetapi nanti Allah lah yang akan kemudian menunjukkan berapa lama mereka tinggal, itu dengan cara nanti diketahuinya ketika mereka bertemu dengan orang lain yang sudah hidup di luar masa di mana mereka dulu hidup. Ini. Ada yang lain, silakan. Ya, silakan Pak Rudin. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya mencermati dari ayat 19 Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa yang saya tangkap dua hal. Yang pertama, mantapnya keimanan dan pandainya dalam bersiasat. Yang pertama, kenapa dikatakan sebagai mantapnya keimanan? Bahwa tadi disampaikan bahwa ciri orang yang beriman itu apabila belum yakin atas segala hal yang belum ia pahami, maka ucapannya itu selalu dikembalikan kepada Allah. Rabbukum a'lam bima yasifun, atau wallahu a'lam. Yang kedua di sini pelajaran yang dapat kita ambil, pendapat saya dalam ayat ini,
pandainya dalam hal siasat. Dikarenakan pemuda ini dalam keadaan pemuda-pemuda yang sedang diawasi oleh raja yang dolim, ya. Maka di sini timbulkan kesiasatan di dalam pengamal iman itu. Artinya tadi wal yatawaqaf, di dalam bergerak, ketika bertindak pergi ke kota dengan perak itu, maka yang diperhatikan hati-hati, waspada, jangan tergesa-gesa, jangan gerusak-gerusuk, karena kita sedang dalam hal yang dicurigai. Jadi ada istilah bahwa akidah itu harus mantap, dalam berpolitik pun harus pandai dalam bersiasat. Itu pendapat saya. Iya, terima kasih Pak Rudin, juga bisa ya. Jadi kekuatan iman ya. Kemudian dengan iman itu seseorang itu tadi kalau nggak tahu ya mengembalikan kepada Allah, dan juga kepandian dalam menyikapi ya, ini suasana situasi hidup itu harus begitu. Waliyatalaqqaf, waspada, jangan gerusak-gerusuk, jangan ceroboh. Ada yang lain yang bisa menangkap pesan dari ayat ini? Oke, kalau nggak ada ya, pesan di antara yang lain dari ayat ini adalah Ashabul Kahfi ini kan kalau kita kaji dari awal kemarin, itu mereka orang-orang yang pasrah kepada Allah ya kan. Imannya kepada Allah itu luar biasa, yakin betul ya. Maka di ayat 16 kemarin itu fa'wu ilal kahfi yang surlakum rabbukum mir rahmati. Udah, kita berlindung saja ke gua, yakin Allah yang surlakum rabbukum ya, mir rahmati. Allah pasti akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Kemudian mereka berdoa, Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tapi meskipun mereka yakin kepada Allah, ternyata mereka tidak melupakan bekal. Ya, jadi mereka ini meskipun tawakal kepada Allahnya luar biasa, mereka tidak meninggalkan bekal dengan membawa uang. Jadi membawa uang, membawa bekal itu tidak menegasikan pasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini salah satu pelajarannya. Jadi begitu mereka bawa uang ini pesan yang tidak langsung ya. Kalau kita baca mungkin enggak ini, tapi kalau kita baca ini ternyata mereka begitu bangun bawa uang itu artinya mereka menyiapkan diri dengan baik. Ada satu planning yang luar biasa. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, ternyata dakwah Nabi itu berbasis perencanaan yang luar biasa. Bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bagaimana Rasulullah mengatur ya hijrah ke Madinah, mengatur hijrah ke Habasyah, ya. Mengatur pasukan itu semua by design ya, dengan perencanaan. Sama Ashabul Kahfi pun mereka ketika memutuskan diri mau berlindung di gua, bukan mereka lantas sudah pergi aja. Wah, bekal nanti yang penting kita tawakal, enggak begitu. Tetap ada bekal. Buktinya apa? Ini ya, ketika bangun mereka ada uang, itu termasuk bagian dari pelajaran dari ayat ini ya. Jadi makanya Nabi itu pernah ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau meninggal, dia mengatakan kepada Nabi mau mewasiatkan seluruh hartanya mau dia infakkan di jalan Allah. Kata Nabi, jangan ya. Itu kebanyakan. Kemudian dia bilang 2/3 ya. Masih kebanyakan. Kalau gitu saya 1/3. Maka kemudian Rasulullah menerima ya infaknya dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Ats-tsuluts wa tsulutu katsir. 1/3 dan 1/3 itu udah termasuk yang sangat banyak sekali. Kemudian Nabi berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, engkau meninggalkan anak-anakmu ya dengan rizki warisan yang kamu wariskan kepada anak-anakmu itu ya, itu lebih baik daripada mereka menjadi tanggungan orang lain ya. Jadi memang kita tawakal kepada Allah itu adalah satu keharusan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalau kita wajib bertawakal lantas kita meniadakan ikhtiar yang sifatnya lahiriah. Kayak Ashabul Kahfi ini. Kalau kita baca dari ayat yang awal-awal kemarin itu mencerminkan betapa kuatnya keimanan mereka dan tawakal mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan itu mereka masih membawa bekal berupa uang perak yang kemudian mereka gunakan untuk membeli makanan itu. Ini contoh ya. Kemudian tadi ya, yang azka atau aman itu ya. Jadi mereka
ada memang sebagian mufasir itu yang mengartikan azka ta'aman itu makanan yang enak. Ya. Jadi azka itu selain, jadi di sini kalau di ayat-ayat lain itu kan menggunakan kata thayyiban ya, kulu mir rizqilai halalan thayyiban ya. Makanlah dengan atau kulu min thayyibati ma razaqnakum ya kan, dari yang baik-baik. Nah, kata azka selain bermakna baik ya, dia juga bisa dimaknai dengan yang memang lezat. Jadi ayat ini juga membolehkan orang memilih makanan yang terbaik baginya. Jadi tidak dilarang ya, selama tidak berlebih-lebihan ya. Tidak enak pun kalau berlebih-lebihan juga dilarang ya. Maka sama, kalau enak atau nggak enak, kalau berlebih-lebihan dilarang. Tapi selama tidak berlebih-lebihan itu tidak apa-apa ya. Ini sebagian mufasir mengartikan ini karena apa? Karena Ashabul Kahfi itu mayoritas mereka adalah anak-anak bangsawan sebenarnya. Jadi kalau kita melihat beberapa kitab tafsir itu, sebagian mufasir mengatakan bahwa Ashabul Kahfi itu mayoritasnya adalah anak-anak muda yang aslinya adalah mereka anak-anak bangsawan yang meninggalkan kekayaan orang tuanya, meninggalkan kenyamanan hidup di rumah-rumah mereka demi mempertahankan iman mereka. Makanya ketika mereka mau ketika kita bangun lagi, mereka meminta fal yangdur ayyuha aska aman. Udah lapar nih. Yuk cari makan sate nih. Jangan hanya nasi uduk misalnya. Enggak apa-apa. Ini. Kemudian waliyatalattaf wa yushiran nabikum ahada. Ini juga memberikan pelajaran yang penting sekali ya. Bagaimana kita harus bersikap mawas diri ya. Beriman, yakin dengan kebenaran itu tidak berarti kita boleh melakukan sesuatu itu main hajar bleh saja enggak ya. Jadi pokoknya udah bismillah takbir enggak gitu. Ya, boleh tapi harus tetap waliyatalattaf, hati-hati ya. Pertimbangkan segala kemungkinannya. Ya, enggak boleh bonek, enggak boleh main itu aja, main hajar saja enggak. Tapi harus mempertimbangkan segala aspeknya. Kira-kira berbahaya enggak? Kalau berbahaya diukur ya. Ini negatifnya berapa, positifnya berapa. Nah, ini penuh pertimbangan. Sekali lagi ayat ini ya menegaskan juga bahwasanya Ashabul Kahfi ini dengan keyakinan mereka yang tinggi kepada Allah, mereka tidak meninggalkan aspek perencanaan dan kewaspadaan yang mereka lakukan demi melancarkan apa yang mereka inginkan. Lanjut ayat berikutnya ya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idzan abada. Innahum sesungguhnya mereka ya, orang-orang di Madinah itu, di kota itu, karena dulu mereka tahu bahwa mereka dimusuhi karena keimanan mereka. Iyadharu alaikum. Kalau mereka mengetahui tentang keberadaan Ashabul Kahfi ini, yarjumukum, maka mereka bisa akan membuat mereka cilaka, yaitu dengan cara melempari kamu dengan batu ya. Rajam, kata ar-rajam itu melempari dengan batu. Au yu'idukum fi millatihim, atau ya, mereka akan memaksamu kembali ke dalam agama mereka. Walang tuflihu idzan abada. Kalau terjadi demikian, kalau sampai kalian kemudian ditangkap sama mereka, dipaksa keluar dari agama kalian, dipaksa meninggalkan iman kalian, maka walan tuflihu idzan abada. Kalau kamu sampai kejadian seperti itu dan sampai kamu kemudian meninggalkan keimananmu nanti hanya gara-gara kecerobohanmu, maka walan tuflihu idzan abada, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini jadi pikiran mereka itu maju sekali. Jadi segala aspek dipertimbangkan, bukan hanya udah saya beriman, bismillah, takbir, maju, enggak begitu. Tapi penuh dengan pertimbangan, ya, penuh dengan pertimbangan ini. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walang tuflihu idzan abada. Ini. Ayat berikutnya ya. Wa kadzalika a'tharna alaihim. Dan demikianlah pula ya, kami perlihatkan ya, atau pertemukan ya kepada mereka ya dengan kaumnya. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka yakin, mereka tahu yakin bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka ya, dengan kaumnya yang hidup 300 tahun setelah mereka tidur dulu ya. Itu tujuannya adalah liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka yakin bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah benar.
Silakan dibaca tafsirnya, itu sekali lagi kalau yang enggak ini bisa dicek di Tafsir Kemenak, ada aplikasi itu, ya aplikasi yang apa sangat ya representatif lah untuk kita membaca tafsir ya. Bagi yang tidak bisa membaca tafsir dalam bahasa Arab itu sudah memadai. Di situ ada ceritanya, jalan ceritanya bagaimana sampai mereka ketemu dengan kaumnya dan bagaimana sampai kaumnya itu tahu bahwa mereka adalah orang yang hidup 300 atau 309 tahun yang lalu. Nah, itu tidak diceritakan di sini. Silakan didapati di tafsirnya. Nah, tujuannya apa itu adalah liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Agar mereka yakin bahwasanya janji Allah itu adalah benar ya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu tidaklah ada keraguan padanya. Nah, ini ada dua hal yang ingin Allah berikan dari kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah bahwasanya wa'dallahi haqq. Janji Allah itu adalah hak. Janji Allah bahwasanya semua orang yang beriman itu Allah akan menolongnya. Jadi pertolongan Allah itu Allah janjikan ya, kepada orang-orang yang menolong agamanya. Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan, memantapkan, mengokohkan pijakan kaki kalian. Jadi ini keyakinan kepada orang-orang Ashabul Kahfi itu. Mereka tambah yakin bahwa janji Allah itu benar. Dan juga kepada orang-orang yang tadinya tidak percaya tentang hari kiamat, bahwa Allah itu mampu membangkitkan orang setelah 300 tahun tidur, bisa bangun masih tetap seperti apa adanya. Ini artinya Allah juga mampu bisa membangunkan orang yang sudah mati dari kuburnya, dibangkitkan persis seperti apa dia yang sebelum dimasukkan ke dalam kubur itu. Ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, meskipun kisah Ashabul Kahfi ini ajaib, kembalikan lagi kepada ayat yang kemarin itu, yang ayat yang ke-9 ya. Am hasibta an ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Kalaupun kalian takjub dengan kisah Ashabul Kahfi ini, masih banyak kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang jauh lebih menakjubkan lagi. Jadi jangan terpaku dengan ini, tapi ada pelajaran yang jauh lebih besar di balik itu, bahwa Allah mampu membangkitkan kalian pada hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu alaihim bunyana. Kemudian ya, ini kisahnya setelah mereka beli makanan di kota ya, kemudian kisahnya itu secara singkat karena tadi ya apa uang peraknya tadi akhirnya ketahuan nih, uang perak ini bukan uang zaman kita, ini masa lalu, sudah 300 tahun yang lalu ini, kita nggak pernah lihat. Akhirnya si pemuda ini bercerita tentang diri mereka, dan suasana kota itu sudah berubah. Kebanyakan orang adalah orang beriman sehingga mereka aman. Mereka diberitahu, akhirnya didatangkanlah penguasa saat itu yang sudah beriman, dan mereka datang ke gua itu untuk membuktikan benar nggak ceritanya. Ternyata betul di sana ada sekelompok anak-anak muda yang seperti diceritakan oleh satu orang yang diutus tadi. Jadi benar ada sekelompok orang yang dulunya adalah mereka itu hidup 300 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu Allah mewafatkan mereka ini. Nah, setelah mereka wafat, apa yang terjadi? Ini orang-orang yang hidup di zaman itu ini berbeda pendapat, mereka berselisih pendapat. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ya, kemudian ya mereka orang-orang yang hidup ya dari kaum Ashabul Kahfi setelah 300 tahun hidup tadi, kemudian Allah wafatkan mereka. Mereka berselisih pandangan mengenai bagaimana mereka harus mencikapi setelah mereka wafat. Idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu, ya, maka sebagian mereka mengatakan ubnu alaihim bunyana, bangunlah di atas gua mereka sebuah bangunan. Ya, ini membangun bangunan ini para mufasir berbeda pendapat ya. Ada yang maksudnya adalah bangunan berupa apa namanya semacam monumen untuk mengingat mereka. Ya. Ada yang menyebutkan ya, dibangunnya itu adalah dibangun di pintu mereka itu dibangun satu tembok ya, sehingga si mereka ini sudah tidak lagi apa namanya tidak menimbulkan apa ya penasaran dari banyak orang untuk melihat mereka lagi. Jadi sudah kalau mereka sudah wafat, cerita mereka sudah didengar ya, maksudnya Allah juga sudah sampai ingin membuktikan bahwasanya Allah mampu membangkitkan orang yang tidur 300 tahun atau 309 tahun, sudah
cukup dibangun saja udah selesai. Ini sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Rabbuhum a'lamu bihim, karena Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka, sudah biarkan saja berlalu itu kisah Ashabul Kahfi. Tetapi qala alladziina ghalabu ala amrihim, ya. Sedangkan orang-orang yang berkuasa di antara mereka berkata, ya, lanattakhidzanna alaihim masjida. Kami pasti atau sungguh akan mendirikan di atas mereka sebuah masjid, ya, sebuah rumah ibadah yang tempat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini ada iskal, ada muskilah, ada problem. Ya. Ini maksudnya apa ini? Kok ada orang-orang yang berkuasa di antara mereka mengatakan kami akan mendirikan masjid di atas gua mereka itu. Nah ini ada 1-2 mufasir yang dengan ayat ini berdalil bolehnya mendirikan masjid di makam atau di pemakaman orang-orang soleh. Tapi orang yang menafsirkan, mufasir yang menafsirkan ini sangat minoritas sekali. Mayoritas ahli tafsir dari berbagai mazhab, ya. Saya sudah ngecek beberapa dengan sampel ya, beberapa dan dari kutipan-kutipan itu. Mayoritas mufasir mengatakan bahwa ayat ini tidak bisa menjadi dasar bolehnya membangun masjid di atas pemakaman atau di atas kuburan. Ya. Nah, apa yang bisa memperkuat pendapat ini? Ya. Ayat ini ya, menyebutkan hal demikian itu adalah bukan dalam konteks pujian terhadap orang yang melakukan pembangunan di masjid, tapi justru ayat ini mengatakan qalal ladzina ghalabu ala amrihim. Orang-orang yang berkuasa, ya, orang-orang yang memiliki kekuatan atas urusan mereka. Orang-orang yang berkuasa tidak disifati di sini dengan orang-orang yang berilmu misalnya, atau orang-orang yang beriman misalnya, orang-orang yang memahami agama, tidak, tapi mereka disifati sebagai orang-orang yang berkuasa. Umumnya orang-orang yang berkuasa itu mereka mengambil kebijakan mereka bukan didasarkan atas pandangan keagamaan, karena mereka tidak memahami pandangan keagamaan itu. Kalau ayat ini ya tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwa boleh atau baik membangun kuburan di atas makam, maka kalimat Al-Quran tidak akan seperti ini. Ya, ya membangun masjid, membangun masjid di atas kuburan itu ayatnya tidak begini. Karena pilihan redaksinya itu adalah qalal ladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas mereka. Ya. Maka umumnya orang berkuasa itu menggunakan kekuasaan mereka yang dominan untuk memutuskan, bukan pandangan keagamaan atau kearifan mereka. Ini. Dan itu diperkuat lagi dengan hadis Nabi Muhammad, sebuah hadis yang sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka menjadikannya sebagai masjid. Itu hadisnya sahih. Ibnu Hajar sendiri juga menyitir ketika mengutip masalah ini juga mengatakan itu. Jadi membangun masjid di atas kuburan itu jelas nasnya dilarang. Nah, lantas bagaimana kalau ada makam di dekat masjid? Kalau sifatnya itu di dekat, tidak tujuannya adalah untuk membangun masjid di makam itu, atau makam itu datang belakangan, itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Kecuali kalau memang bisa jangan dekat masjid, itu lebih baik. Ini kasusnya kemudian ada orang yang berdalil, bagaimana dengan makam Nabi yang ada di Masjid Nabawi? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi itu dimakamkan di kamarnya, di rumahnya, bukan di masjid. Masjid terpisah daripada kamar Nabi. Jadi rumah Nabi itu di samping masjid, tapi tidak menjadi bagian dari masjid. Maka ketika Nabi dimakamkan di situ, kemudian Abu Bakar dimakamkan di situ, Umar dimakamkan di situ, itu bukan karena mereka dimakamkan dengan tujuan dimakamkan di masjid, tapi dimakamkan di rumahnya sendiri. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar sebagai khalifah, ketika beliau wafat, beliau berwasiat ingin dimakamkan di dekatnya kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Umar pun demikian, ketika beliau sebagai Amirul Mukminin punya kewenangan, beliau juga ingin dimakamkan di tempat yang sama. Nah, kamar Nabi itu, rumah Nabi itu menjadi bagian dari masjid itu ketika eranya
khalifah yang bernama Walid bin Abdul Malik kalau nggak salah ya. Jadi ketika tahun 90-an Hijriah. Jadi kira-kira sudah eranya akhir-akhir sebagian kecil dari para sahabat Nabi. Dan waktu itu menurut beberapa riwayat itu ada perbedaan pendapat di antara para sahabat ataupun tabi'in. Di antara tabi'in yang menolak itu adalah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang sangat terkenal sekali. Itu beliau menolak ide untuk memperluas masjid sehingga mencakup kamar Nabi, kuburan Nabi Muhammad dan dua sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu. Namun karena itu sudah akhirnya diperluas ya, dan makam Nabi tidak mungkin dibongkar, itu akan sangat menodai kehormatan Nabi Muhammad SAW. Maka dia tetap ada di situ, tetapi dipagar, dan pagarnya diberi lapis ya, ada lapis lapis pagar sehingga itu tidak menjadi bagian dari masjid. Dan sekarang pun itu cara memberi pagarnya itu dibuat segitiga di ujungnya. Jadi kalau makamnya di situ, di sini ya di segitiga. Jadi orang itu tidak cara langsung seakan-akan menghadap kepada kuburan itu. Itu ya. Jadi itu hukum membangun kuburan, membangun masjid di kuburan ya. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu jelas nasnya ya. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya sebenarnya keliru ya. Apakah syirik atau tidak? Ya, masalah syirik atau tidak itu tergantung keyakinannya. Kalau orang hanya melakukan beribadah di kubur itu tidak sampai syirik kalau dia hanya berdoa di situ memintanya sama Allah. Itu urusannya nanti masalah yang lain, bukan masalah syirik atau tidak, tapi masalah kalau sesuai tuntunan Nabi atau tidak. Semestinya adalah tidak membangun kuburan di masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Silahkan. Dalam kalimat barusan mengenai pembangunan masjid, ya mungkin kalau di sini kan redaksinya bukan di kalau makam Nabi kan bukan di atas ya, tapi di samping. Kalau di sini kan kalimatnya jelas, kalau Nabi ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim, di atasnya ini ya. Jadi seolah-olah makam si gua Ashabul Kahfi ini ada di bawah bangunan itu gitu. Jadi rata gitu. Di atasnya dibangun kalimatnya dibangun di atas gua itu. Ya bukan di samping gitu ya. Kalau Masjid Nabawi kan di samping ya. Dan dikasih batas. Kalau ini kan kalimatnya alaihim, di atas mereka ini sebuah bangunan masjid. Iya, maksudnya adalah itu tadi, membangun masjid di atas makam mereka maksudnya, iya. Ya, jadi sekali lagi ayat ini tidak menjadi dasar anjuran bahkan bolehnya membangun masjid di atas kuburan ya, itu ya. Kenapa? Oh enggak, kalau itu beda. Misalnya nih ada satu tempat tanah yang memang karena satu kemaslahatan dia sudah ditentukan akan dibangun masjid di situ. Ternyata diketahui di situ ada makamnya. Maka ya memindahkan makam di situ ke tempat lain itu nggak apa-apa, Pak. Ya. Yang dimaksud itu adalah membangun masjid di atas kuburan itu dengan tujuan mengagungkan orang yang meninggal di situ. Makanya tadi larangan Nabi itu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi itu karena apa? Enggak boleh. Karena itu tadi bisa menyeret orang kepada kesyirikan ya. Tidak semuanya syirik iya, tapi bisa ya. Lama-lama karena di situ anggapannya masjid ini menjadi suci atau menjadi sakral karena ada syekh tertentu, si fulan atau siapa wali tertentu, itu bisa menimbulkan ya satu suasana yang berbeda ya. Itu yang dikhawatirkan begitu, maka Rasulullah melarangnya. Ini ya. Makanya sebagian ulama itu yang sampai kalau yang keras betul itu
Bahkan kalau ada masjid di depannya itu ada kuburan, itu mereka nggak mau sholat di situ. Meskipun kadang terpisah oleh jarak, ya, ada jaraknya, ada jalan. Sebagian orang nggak mau karena kehati-hatian. Tapi kita tidak sampai ke situ ya. Yang pasti adalah itu tadi, jangan sampai kita menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kuburan bukan untuk ibadah. Nabi kalau berkunjung ke Baqi ya, Nabi itu justru mendoakan orang yang mati. Sama dengan para sahabat. Kita juga kalau ziarah ke makam Nabi itu ya, menyampaikan salam kita kepada Nabi. Salam itu kan kita bersolawat, dan salam itu kan mendoakan. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Khalifatal Muslimin, ya Abu Bakar wa Umar. Itu ya. Jadi kita mendoakan mereka agar mendapatkan keselamatan. Nanti ya, dengan ucapan itu Allah akan memberikan kita keselamatan yang sama. Itu lain lagi karena memang Rasulullah kan bersama sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi asyron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Jadi itu ya, kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada beliau. Ada yang lain, Pak? Ya. Itu kalau di Jawa Tengah itu Masjid Demak, Bapak udah pernah kesana mungkin? Nah itu di situ itu kan katanya itu makamnya wali, itu di dalam soal itu di dalam masjid itu gimana itu? Iya, ini sebenarnya kalau kita bicara hukum itu tidak dianjurkan, Pak. Mengenai apakah itu, kalau saya pribadi ya, saya ngikut dalilnya saja, ngikut apa namanya yang jelas. Karena kalau kita baca ya, ulama-ulama fikih dulu pun itu sama sebenarnya. Di mazhab Syafi'i pun sama ya, melarang orang membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Apalagi kalau ada kuburannya di dalam masjid. Itu ya sebenarnya itu menyalahi apa namanya larangan Nabi tadi. Nah hukumnya ya, orang-orang yang pada sholat itu menjadi gimana? Ya, wallahu alam, Pak. Wallahu alam. Ya kan banyak itu bukan Pak. Yang di sini kan banyak tempat-tempat berziarah juga kan. Yang rame-rame orang suka berziarah dari Sabang sampai Merauke kan udah biasanya kalau bulan apa tuh kan, yang saya pernah sekali ikut tuh zaman kunjungan lagi di SMA, kita di makam Godong masjid ya di Garut. Di sana ada makam Syekh Rahman Hakim lah, dari Rahman Hakim itu wali ya. Karena kita lagi penelitian lagi sekolah ya, mereka pada sholat di situ, kuburannya juga di dalam, pun di samping ini ya. Saya lihat orang-orang yang pada sholat, memang sholatnya ke awal gitu kan, ke sholat. Nah sekarang baru ketemu nih dalil seperti ini kan. Tanda kutip di Indonesia seperti apa gitu kan. Banyak pemakaman tempat ziarah itu, makamnya itu ada di dalam masjid. Iya. Ya memang sih kalau kita ini ya, saya juga membaca juga ya apa namanya argumentasi orang-orang yang membolehkan ya. Ada beberapa juga, tapi kalau saya pribadi memilih untuk tidaklah menghindari lah ya, untuk menghindari yang demikian ya. Silakan kita mengetahui apa anjuran Nabi seperti apa. Kalau kita bertemu dengan kenyataan di lapangan ya, kita tinggal bandingkan saja, kita timbang saja ya. Kita mau ikut yang mana? Memang ada pendapat itu boleh ya, nggak apa-apa karena toh kita juga menyembahnya sama Allah ya, monggo saja. Tapi semua orang itu akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bertanggung jawab atas bapak-bapak dan bapak tidak bertanggung jawab atas saya. Semua akan bertanggung jawab masing-masing. Kita menyampaikan ini ya, sabdanya Nabi begini ya. Kok kenyataannya seperti ini? Bagaimana? Ya kalau saya pribadi saya bilang saya lebih baik menghindari. Ya. Terus gimana orang-orang di situ? Ya Allah alam ya. Nah itu saja. Jangan memaksakan. Iya. Iya. Nah. Itu kan di sampingnya Ka'bah. Itu ada makam Nabi Ibrahim. Mungkin tertutup ya. Nah, orang-orang itu kan
di sekitar itu ya. Enggak. Itu kan nggak ada larangan. Ini dalam dalil tadi kan berarti kan oh ya, itu makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat berdiri, Pak. Bukan makam. Jadi aslinya kata makam memang diambil dari makom. Tapi kata makom itu artinya tempat berdiri. Makanya yang di samping Ka'bah itu ada anunya bekas telapak kakinya Nabi yang diklaim sebagai telapak kaki Nabi Ibrahim. Karena itu makom Ibrahim, bukan makamnya. Iya, ya itu bukan makam, tapi apa? Di dalam Ka'bah itu katanya makamnya Hajar ya? Bukan, nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, makanya dia dikasih bangunan agar orang itu kalau tawaf nggak lewat situ. Karena dia bagian dari Ka'bah aslinya. Di bangunan aslinya dia bagian dari Ka'bah, makanya dia dikasih lingkaran itu agar orang, jadi orang kalau misalnya nih tawaf, umpama Ka'bah ini dindingnya dibuka, terus dia tawaf, dia masuk dari sebelah sini masuk ke sana, itu artinya dia tidak sah tawafnya karena dia tidak mengelilingi Ka'bah secara sempurna. Maka Hijr Ismail itu dikasih kasih lingkaran, setengah lingkaran itu untuk melindungi orang biar tidak jalan pintas ke situ. Jadi dia kalau tawaf harus mengelilingi secara penuh. Nah, orang yang sholat di Hijr Ismail itu statusnya sama dengan sholat dalam Ka'bah itu. Ya, jadi sekali lagi yang disebut dengan makom Ibrahim itu bukan makam dalam bahasa Indonesia, tapi maksudnya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika beliau meninggikan Ka'bah. Allah a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat untuk kita semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu adalah karena aku dan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.